Oke, teman-teman kita sambut narasumber kita Ibu Florentina. Shalom Ibu. Shalom Pastor, Tuhan berkati. Ya, apa kabar Ibu? Apa kabar? Kabar saya sangat baik, luar biasa dalam Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Amin. Yesus sangat baik. Jadi teman-teman, Ibu ini dulu adalah latar belakang memang seorang Kristen atau seorang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi satu ketika beliau oleh karena ketidakmengertian, beliau meninggalkan Tuhan. Pindah ke seberang, ya, percaya kepada keyakinan yang lain. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Beliau akan ceritakan kepada kita pada malam hari ini, dan bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan Yesus yang menjamah ibu ini sehingga dia boleh balik kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini adalah benar-benar tidak bisa dibantah, dia adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Waktu Ibu Florentin meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus ini tidak seperti manusia yang datang kemudian ditempeleng, ditampar, dipukul, dibunuh karena kau sudah mempermalukan aku, sudah meninggalkan aku, kau manusia tidak berguna. Tidak. Tuhan Yesus punya kasih tidak pernah berubah. Oleh sebab itu dia dikatakan juru selamat. Dia penebus dosa. Dosa sebesar apapun, dosa sekeji apapun, dosa sehina apapun, tetap dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan datang menebus dosa dan mengampuni kesalahan kita. Nah, bagaimana kisah yang luar biasa ini? Teman-teman, kita akan dengarkan langsung dari Ibu Florentina karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan terima kasih Ibu Florentin sudah bersedia untuk bersaksi ya. Dan Ibu boleh ceritakan kepada kita bagaimana perjalanan iman Ibu, tentu dimulai dari latar belakang dulu. Oke, Ibu Florentin, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pastor Yusuf Mandubulu atas kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih saya, menetapkan saya untuk menjadi anaknya, untuk menjadi umat pilihannya. Dan saya bersyukur pada malam hari ini saya boleh bersaksi. Latar belakang saya dilahirkan dari keluarga Katolik, dan saya ada 4 bersaudara, semuanya laki-laki dan saya perempuan. Saya sekolah pendidikan sampai SMK. Setelah itu saya bekerja. Ya, ini saya langsung kesaksian. Setelah bekerja itu saya beberapa tahun saya bekerja sampai saya bekerja 94 sampai 97. Dan tahun 1997 itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Setelah saya resign, saya memutuskan untuk menyanyi cafe to cafe. Jadi ya dunia kegelapan lah, saya menyanyi di dunia malam. Pada alih profesi ya Bu. Berjalannya, Jadi ya betul Pak, betul. Oh, dari jadi kerja berjalannya waktu, jadi ini ya, jadi penyanyi ya. Iya. Ya, nyanyinya di mana Bu waktu itu, di kafe-kafe ya? Di kafe Pak. Oh ya, oke Bu. Terus gimana Bu kelanjutannya? Akhirnya waktu itu saya masih menyanyi gitu, terus ada tempat di dekat rumah saya itu ada tempat latihan band, jadi saya datang latihan ke situ. Terus akhirnya saya bertemu dengan yaitu calon suami saya yang pertama, berbeda agama. Itu tahun 97 ya, 95 97 itu saya bertemulah. Dia memutuskan menikah tahun 98. Itu saya akhirnya mualaf, saya pikir ya udah nggak apa-apa deh. Dia orangnya baik, orang Jawa juga. Itu keputusan saya. Terus
saya pikir gini, nggak apa-apa lah, agama tuh di mana aja semuanya sama, agama apapun sama, karena membawa orang-orang kepada kebenaran. Itu penilaian saya, itu ukuran saya waktu saya masih hidup, waktu sebelum mengenal Tuhan ya. Dan akhirnya saya mualaf, saya menikah, saya mualaf, 99 saya punya anak. Berjalannya waktu, saya akhirnya tahun 2000 itu saya memutuskan untuk berpisah. Alasannya kenapa? Saya bilang saya mau kembali lagi ke agama semula, tapi nggak ada dasarnya. Ke agama semula itu, jadi saya, karena waktu dulu tuh masih pengen bebas mungkin ya, masih labil, masih pengen kesana kemari gitu. Karena mungkin waktu merasakan waktu menikah itu saya nggak bisa terbatas ya, maksudnya nggak bisa kesana kemari gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah di KUA ya Pak ya. Jadi waktu itu saya punya anak umur 2 tahun saya tinggalin. Jadi saya nggak dapat hak asuh anak karena menikah di KUA. Jadi alasannya hakim nggak boleh saya bawa anak karena saya kafir. Anak nggak boleh ikut kafir. Jadi anak harus tetap diasuh oleh neneknya yang muslim atau orang bapaknya gitu. Gitu. Uh, Setelah saya berpisah ya, setelah saya Punya berpisah itu anak tahun berapa 2000. Bu waktu itu? Satu Pak, Punya anak satu. berapa Bu? Satu ya. Satu Pak, Oh pernikahan jadi, saya 2 tahun. oh Pernikahan anak, saya hampir 3 tahun dan anak saya berumur 2 tahun ya. Anak saya jadi berumur anak 2 tahun. diambil sama sama suami. Iya, jadi saya nggak dapat hak asuh anak. Gitu. Padahal Jadi itu saya, seharusnya di bawah 12 tahun itu anak seharusnya sama ibu. iya betul. Ya. Dengan Tapi alasan ibu kafir. iya kafir. Oh, itu pengadilan ini, hakim yang memutuskan pengadilan agama. Iya pengadilan agama KUA. Oh, iya ya. Ya Ya. kita bisa paham lah dengan mereka punya ini. Ya nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu semangat aja. Terus bagaimana Bu kelanjutannya? Tapi kan itu Pak, saya belum pernah mengenal firman ya. Yang ternyata kan ada firmannya, firmannya itu yang barang siapa meninggalkan ayahnya, ibunya, anaknya, gitu kan. Ya. Itu sebelum belum mengenal firman. Jadi saya meninggalkan itu ya emang, oh nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa ketemu sama anak saya gitu. Dan berjalan waktu itu saya nggak ada dasarnya pas saya balik lagi ke agama semula, saya nggak ada dasarnya. Jadi saya mau kembali ke Yesus enggak. Jadi saya cuma kembali ke agama semula aja gitu, nggak ada dasarnya. Maksudnya aduh saya ninggalin Yesus enggak. Jadi berjalan, saya sempat nanya gitu di perjalanan itu ya, saya dalam pencarian saya bilang gini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan, Yesus itu siapa? Kebenaran itu apa? Yang seperti apa kebenaran? Selama ini saya selalu membenarkan diri. Jadi kebenaran yang dunia ini, maksudnya kok kebenaran yang saya terima itu kok saya jatuh bangun dosa, balik dosa, bertobat, bertobat, dosa lagi gitu aja. Itu di dunia malam itu ya bermacam-macam deh Pak. Saya keterikatan banyak, keterikatan dosa-dosa itu banyak ya. Jadi saya bertobat, minta ampun, besoknya dosa lagi, nangis-nangis. Tapi saya selalu begitu, saya selalu bertanya, Tuhan, kok saya begini sih? Kok saya gini sih? Kok mintamu dosa, balik lagi gitu. Nggak selesai-selesai urusannya. Sampai saya pernah doa di gereja. Itu kalau di gereja Katolik kan di belakang. Jadi kita berlutut di gereja itu ada tempat berlutut, bantalan tempat berlutut itu. Saya selalu lihat di patung Bunuh Hari itu banyak orang berdoa. Jadi saya pengen berdoa ke sana, tapi selalu penuh ya.
selalu penuh. Setiap saya nengok selalu penuh. Jadi saya udahlah, itu saya lagi galau, lagi doa, lagi nangis gitu ya. Udahlah Tuhan, saya bilang, saya nggak harus menghadap patung Bunda Maria ya Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di mana aja. Jadi saya berlutut ke depan altar kemanapun Tuhan ada. Dan berjalannya waktu itu saya masih nyanyi kafe itu pakai masih bebas-bebas gitu dah. Nah, pada saat tahun 2007, 2006, saya bertemu dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi suami saya. Itu pemain band. Jadi waktu itu saya ketemu, saya bilang gini, mau serius atau mau pacaran? Saya bilang, saya tegas. Kalau mau pacaran, mohon maaf, kita berhenti aja sampai sini. Tapi saya mau punya suami, saya bilang gitu. Akhirnya sepakat waktu itu calon suami saya itu sepakat, ya udah saya juga mau nikah. Dengan keadaan dia pemain band dan saya nyanyi. Akhirnya saya menikah, Pak. Tahun 2006 saya menikah ya. Dengan suami saya pemain band, dia pemain gitar ya. Dan di kafe juga. Tapi sebelumnya saya udah pernah sering ketemu ya, tapi ya lama, udah kenal lama sih, tapi baru ketemunya ya baru-baru itu. Jadi saya 5 tahun pisah dari suami saya, 5 tahun saya baru menikah lagi gitu. Dan itu saya masih dalam pencarian Tuhan ya, maksudnya saya masih rutinitas, masih terbatas ya, gereja agama saya yang lama lah gitu. Waktu saya menikah tahun 2006 itu, saya langsung aja menikah. Suami saya GPDI, saya Katolik. Jadi kita menikah secara Kristen ya Pak. Jadi diberkati, kakak suami saya itu pendeta. Kakak suami saya pendeta. Jadi kita tuh ya diarahkan lah untuk sampai konseling pun kita di GBI. Di GBI kita konseling, GBI Tebet. Kita konseling. Dan waktu pertama kali saya masuk GBI itu aneh aja. Aneh cara nyanyi, cara doanya, dan ada dengar firman, terus ya udah saya ngikutin aja. Tapi waktu saya baru-baru nikah itu gini Pak, itu saya bilang gini, aduh, paling nikah saya tuh nggak mewah ya Pak, maksudnya nikah saya hanya pemberkatan. Jadi saya bilang nikah paling nanti cerai lagi. Itu yang ada di dalam benak saya, karena dulu itu saya masih ada roh pemberontakan, ada masih sombong lah Pak dulu. Karena saya kerja nyanyi itu penghasilan saya lebih besar gitu kan, saya sombong banget deh pokoknya. Itu saya bilang paling sebentar saya nikah. Terus iya Bu Florentin, apa yang menyebabkan Ibu bisa balik kepada Tuhan Yesus? Kan tadinya Ibu sudah istilahnya sudah mualaf ya, sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya Ibu sampai punya hati untuk mau balik? Itu kejadiannya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Iya Pak. Jadi ini prosesnya setelah saya nikah Pak, justru. Setelah saya nikah dengan suami saya yang kedua ini, ya itu saya masih bertanya-tanya, saya masih setelah dari GBI itu, saya bilang kan jauh ya gerejanya di Tebet, saya dari Priok ke Tebet gitu ya. Dari situ Pak saya ada kerinduan. Jadi bukan maksud saya begini. Ibu kan tadinya kan sudah ikut Muslim ya, sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, selama berapa tahun itu, 3 tahun berarti Ibu ikut suami ya, ikut kepercayaan suami.
Iya. Nah itu bagaimana ceritanya? Ibu memang kan bercerai sama Iya, Pak. suami. Terus apa yang melatar belakangi sampai ibu mau kembali ke Tuhan Yesus? Pak, saya bilang tadi saya cerita tidak ada dasarnya, Pak, karena saya mungkin waktu itu bercerai, mungkin gini, waktu itu saya masih labil. Oh, Tapi di dalam perjalanan itu saya tanya, Tuhan tuh ada nggak sih gitu? Yesus tuh hmm, siapa? Yesus tuh yang seperti apa? Kebenaran tuh apa Tuhan? Saya bilang, kok saya nggak pernah menerima kebenaran yang namanya kebenaran itu yang memerdekakan, yang kebenaran itu yang mengubahkan gitu, yang membuat saya bertobat gitu, enggak, saya nggak pernah dapat itu gitu. Jadi nah pencarian boleh. itu sampai saya menikah yang kedua gitu, Oh, pencarian itu prosesnya Pak, oke. sampai Terus saya benar-benar yang sorry mau tanya, kalau ya, yang menyebabkan ibu sampai bercerai dengan suami pertama itu kenapa? saya mau balik ke agama semula, Mau balik ke itu sebabnya. Katolik, ke Iya, Tuhan Yesus. iya, Oke. Nah itu kenapa sampai ibu punya pikiran mau balik, sedangkan ibu kan sudah ikut suami pada waktu itu? iya. Jadi saya mau balik aja gitu, mau balik aja, dan makanya saya bilang tidak berdasar. Jadi saya mungkin masih mau bebas atau apa gitu. Tapi yaitu 5 tahun ke depan itu saya dalam pencarian, Yesus tuh ada nggak sih? Yesus Hmm, tuh siapa gitu? hmm. Itu belum ada Nah, jawabannya, Pak. Jawabannya setelah saya menikah gitu justru. oke, sebelum ibu lanjut ke situ, saya mau tanya dulu. Ibu Iya. ikut suami selama 3 tahun, apa yang ibu rasakan tentang soal kehidupan rohani ibu? Apakah ibu merasakan Oh, kehadiran Tuhan apa bagaimana pada waktu itu? Setelah ikut kepercayaan suami? enggak. Saya nggak pernah sholat, Pak. Oh, Saya nggak pernah sholat. nggak pernah diajarin sholat. Maksudnya saya nggak pernah. Saya biasa-biasa aja gitu. Jalan Oh, hidup. oke Jadi oke. Terus, ya, jadi saya ya, ngalamin perjumpaan Tuhan itu setelah saya menikah yang kedua ini dengan suami yang kedua ini, Pak. oke. Gitu. Bagaimana itu ceritanya, Bu? Sampai ibu bisa mengalami Tuhan itu? Jadi gini, setelah saya nikah itu kan saya masih ada rasa, ah, paling sebentar saya menikah, paling abis ini cerai lagi gitu ya. Tapi ya itu cuma dalam hati ya. Berjalannya waktu itu setelah kita sering sering ke GBI, ke Betani ya, itu saya ada kerinduan. Saya bilang, oh, dengar firman seperti ini, memuji menyembah Tuhan seperti ini. Saya akhirnya mengikuti ya. Akhirnya mengikuti, saya ada kerinduan, ada KKR di mana aja, ada KKR saya datang kemana aja yang dekat-dekat rumah, saya datengin yang dekat-dekat rumah. Nah, suatu saat saya datanglah ke KKR dekat rumah, di ada beberapa gang dari rumah ini, dari gang rumah saya itu ada gereja GBI. Itu saya jalan kaki sama teman, sama tetangga saya, dia gereja GBI juga. Nah, di GBI itu, wah, saya seneng gitu ya, KKR. Jadi KKR di mana aja pokoknya saya, karena kerinduan ya, maksudnya ada kerinduan dengar firman gitu. Dan di KKR itu habis setelah selesai KKR itu kita pulang jalan kaki. Saya nggak sengaja bilang gini sama teman saya, eee, "Kenapa enggak ya, ada ibadah tiap hari?" Saya bilang gitu. Tapi saya dalam hati gini, "Apa iya ya, ada ibadah tiap hari?" Saya sampai, "Ah, apa iya sih?" gitu ya. Ah, udahlah, saya nggak mikirin lagi tuh, Pak. Berjalan waktu saya ya masih ya ke gereja kemana aja, ke KKR, ke gereja tempat kakak ipar saya. Udah. Akhirnya 3 minggu, Pak. Itu 3 minggu Tuhan jawab. Itu gara-gara teman saya, dia punya mobil, dia nggak bisa nyetir. Jadi, tolong dong Floren, uh, setirin saya. Biasanya dia kemanapun dia, teman saya tuh guru, dia kemanapun dia selalu minta uh, di setirin gitu mobilnya untuk pergi mana-mana. Tapi selama ini dia selalu kasih tip. Tapi semenjak ini dia bilang gini, anterin saya ke gereja.
gereja di Semanggi. Saya anterin dia, tapi Ngana pasti suka lah, dia orang Manado ya. Ngana pasti suka lah ikut ibadah, tapi maaf ya nggak ada tip. Ya udah, saya juga mungkin saya sekalian ke gereja lah ya Pak, gitu. Nah itu hari Minggu ke gereja, besoknya kita ke gereja lagi nih. Tapi saya belum belum nyadar tuh Pak, belum belum ngeh ya. Itu saya ke gereja lagi. Itu nyupirin dia tuh Pak. Saya nyupirin dia tuh saya ke gereja lagi. Itu belum ngeh sampai seminggu, 2 minggu. Pas saya lihat buletin, saya bilang, Tuhan ini nggak salah Tuhan. Ibadahnya setiap hari. Wow, saya bilang, ya ampun saya bilang. Ini yang saya bilang waktu 3 minggu ya, beberapa minggu yang lalu itu, saya bilang sama temen waktu jalan kaki, kenapa enggak ada ibadah setiap hari? Wow, saya bilang, oh udah deh, saya bilang, oke, saya jalanin tuh Pak. Saya jalanin, itu tiap hari Pak. Dari Senin sampai Senin kita beribadah di Gereja Tiberias, uh, berbeda cabang, tapi itu ibadahnya setiap hari. Akhirnya kita ikut ibadah setiap hari, itu pendetanya pengajaran Pastor Joshua Tumakaka. Dan kita ibadah tiap hari, itu ada suami tuh udah mulai mulai gimana ya, aduh ma jangan ikut pendeta kata suami saya, tapi dalam hati saya masa iya sih, saya bukan ikut pendeta, saya ikut firmannya, saya nggak ngomong tapi sama suami saya, sampai suami saya SMS sama, waktu itu belum ada WA, SMS sampai sama teman saya, jangan ajak-ajak Loren dong setiap hari lagi gitu ya. Udah, saya nggak nggak hiraukan ya, maksudnya kata-kata suami saya, biarin aja deh. Nah, saya pikir gini, nggak mungkin nggak ada hasilnya saya beribadah. Itu perjalanan waktu itu saya beribadah setiap hari dan 2 bulan Pak. Wow, saya rasakan luar biasa. 2 bulan itu karakter saya diubahkan dari yang keras, dari yang suka marah-marah, dari yang suka mendakwa suami, dari yang melihat kekurangan, semuanya kekurangan suami, itu bisa Tuhan balik 180 derajat, 360 derajat, Tuhan balik semuanya. Saya bisa melihat kelebihannya suami semua. Saya bisa tunduk sama suami. Saya bisa nggak marah-marah sama suami. Wow, oh ini ya yang namanya kebenaran. Saya bilang gitu. Wow, luar biasa ya. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Dan saya dibaptis selam, memutuskan untuk baptis selam. 2010 saya mulai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai sekarang berjalan, nggak putus. Selesai selesai dari Wahyu 21, besoknya mulai lagi Kejadian 1. Dan begitu setiap tahun, nggak putus, saya tiap malam baca. Dan itu untuk membuat kekuatan. Jadi saya bangga bisa baca Alkitab. Karena besoknya ketika saya dengar firman, ketika saya dengar khotbah, seperti belajar Pak. Gitu. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan yaitu, terus saya berdoa, Tuhan, saya bilang saya pengen jadi pendoa, tiang doa bagi keluarga saya Tuhan. Itu saya masih nyanyi ya, masih gitu deh, masih masih nyanyi di kafe. Tapi berjalannya waktu sampai 2010 itu akhirnya saya memutuskan, itu juga ada ceritanya Pastor, memutuskan untuk berhenti dari kafe. Jadi hasilnya saya ibadah setiap hari. Saya hari Senin saya ibadah. Ada teman yang negor, Ngana jangan lagi nyanyi di kafe. Saya bilang gini, dalam hati saya gini, aduh siapa sih kok dia ngelarang-larang, siapa yang mau kasih nafas saya gitu. Waktu itu penghasilan saya lagi besar-besarnya. Sehari saya bisa lumayan lah dapat 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 tip dari nyanyi ya. Terus udah dengan hati yang galau saya ikut ibadah karena teguran itu ya. Oke, besoknya kita ketemu lagi nih karena ibadahnya tiap hari. Ketemu lagi sama teman saya. Udah kita satu mobil. Udah kita nggak
nggak saling tegur, udah biasa aja. Kita ibadah lagi itu di situ ada sesuatu yang Tuhan bicara gitu loh. Ya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya ya total gitu ya. Saya masih masih negosiasi tuh sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, oke Tuhan, nanti Sabtu terakhir sekalian sambil gaji nyanyi terakhir di kafe. Saya ambil gaji terakhir, saya nyanyi Sabtu. Itu yang kedua kali itu Tuhan negur lewat firman. Tadinya lewat teman saya, lewat firman, lewat khotbah. Hari Jumat saya ibadah lagi di Mangga 2 Square di basement. Itu saya pergi sama suami saya, ikut sama anak-anak, sama suami, anak ikut. Udah. Itu khotbahnya itu bikin saya oke Tuhan. Bikin saya ambil keputusan langsung saat itu juga. Jadi khotbahnya itu bilang gini, ikut Yesus jangan setengah, ikut Yesus total. Jadi 3 kali teguran, 3 kali teguran. Jadi saya 3 kali ditegur Tuhan. Pertama lewat teman, lewat khotbah masih negosiasi. Lewat khotbah lagi, ampun Tuhan, saya bilang, ampun. Oke, saya tinggalkan. Selesai ibadah, saya langsung telepon teman saya yang pemain keyboard. Tolong cari penyanyi pengganti saya. Cari pengganti saya. Saya mengundurkan diri, saya nggak nyanyi. Oke, udah. Habis itu udah. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada rasa gimana. Ya udah. Terus kesannya gimana Tuhan? Ya itulah. Karena saya minta saya jadi pendoa gitu. Jadi berjalannya waktu, saya lupakan, saya keluar dari kafe, suami saya yang bekerja, ya apa adanya, maksudnya penghasilan pemain band berapa sih, tapi ya udahlah kita jalanin karena ini negur langsung Tuhan lewat firman-Nya gitu. Dan terus berjalan waktu sampai 2010 sampai akhirnya saya dan suami saya juga melayani waktu di Tiberias itu sampai 5 sesi ibadah. 5 sesi ibadah saya belum pelayanan, tapi akhirnya saya pelayanan sebagai asher. Sebagai asher, saya ketemu sama pengatur jadwal musik. Emang rumahnya di mana, Bu? Saya di Priuk, saya bilang gitu. Loh, suaminya pemain gitar kan? Iya, saya bilang. Saya kasih jadwal di BTS di Bekasi. Waduh, saya pikir rumahnya di Bekasi. Enggak, Pak. Saya di Priuk. Setelah itu suami saya dapat jadwalnya di dekat-dekat di Kelapa Gading, di dekat-dekat rumah gitu. Dan itu perjalanan terus terus berlalu, dan puji Tuhan itu saya masih dengar firman setiap hari, dan saya bersaksi itu yang namanya seumur umur ke gereja itu nggak pernah, Pak. Jadi waktu saya ikut ibadah tiap hari mulai 2009 itu, saya mundur lagi ya ceritanya, itu biasanya saya kalau masuk gereja duduknya paling belakang. Tapi saat kali itu kita tuh rebutan tempat, sebelum ibadah dimulai tuh kita udah rebutan tempat di depan, rebutan tempat paling depan, dan untuk akhirnya akan menerima berkat di setelah perjamuannya. Sampai saat ini saya bersyukur berjalannya waktu bersama suami sampai suami saya pelayanan, dan sampai Pastor Joshua memutuskan untuk membuka gereja sendiri. Akhirnya kita ya udah kita ikut gabung dalam pelayanan di gereja Grace of Christ Community Church di Warta Gading. Dan pandemi kemarin kita masuk Wisma Atlet sekeluarga. Itu berjalan waktu ya, saya tetap terus ikut pengajaran,
pengajaran firman, maksudnya dengar khotbah, dengar khotbahnya, dengar firmannya yang disampaikan. Berjalan waktu itu, waktu saya sakit COVID itu kita sekeluarga. Nah, setelah saya pulang dari Wisma Atlet, kita ketemu lagi sama gembala. Pastor Gembala tanya, bagaimana itu waktu sakit COVID? Saya bilang, Pastor, saya bilang, saya jangan tanya penyakit, saya bilang. Yang saya mau saksikan adalah saya nggak pernah sedamai ini, saya nggak pernah setenang ini menghadapi sesuatu yang di masa sulit gitu ya. Suami nggak kerja, saya bekerja. Jadi saya nggak pernah sedamai ini. Sempat sih beberapa waktu yang lalu itu yang sebelum COVID itu saya bilang saya bekerja, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kok nggak adil sih? Suami nggak kerja, saya harus kerja, saya harus nafkahin, saya harus kerjaan rumah tangga. Kok nggak adil sih? Terus saya sharing sama teman pendoa, sama teman pendoa, sama teman saya dibilang ini, keluarin kamu salah doanya, jangan bilang gitu. Tuhan, kalau saya harus bekerja, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Oh gitu ya. Setelah saya doa gitu, di balik doanya, wow luar biasa. Saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi saya bukan mendakwa diri lagi, bukan mendakwa orang lain lagi, tapi saya harus jadi berkat. Jadi itu yang sudah Tuhan taruh di dalam diri saya untuk jadi berkat, untuk memberkati. Dan ketika sampai kita kena COVID itu, saya bilang saya nggak selama ini nggak pernah ngalamin sedamai ini. Saya nggak pernah ngalamin setenang ini dalam masalah gitu, dalam badai. Saya nggak pernah ngalamin setenang ini. Saya bilang gitu. Itu esensinya Pak. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu anugerah yang luar biasa. Itu kasih karunia kata Pastor Joshua. Wow, saya menerima kasih karunia yang wow, yang sesuatu yang luar biasa, yang ada di Alkitab, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu saya terima. Dan berjalannya waktu kesininya, saya udah nggak bisa mendakwa suami lagi, udah nggak bisa mendakwa anak-anak lagi, udah nggak bisa marah lagi, udah nggak bisa kecewa lagi, udah kebanyakan kalau misalnya saya udah mulai kesel atau apa, udahlah, udah nggak ada waktu untuk ngebahas yang gitu-gitu gitu loh. Dan saya bersyukur hidup dalam Tuhan itu indah, sungguh luar biasa. Perjumpaan saya pribadi bersama Tuhan, ada teman-teman yang tanya, kamu pernah nggak sih ketemu Yesus secara face to face? Saya bilang saya nggak pernah. Saya bilang saya ketemu Yesus itu lewat firman-Nya yang mengubahkan saya, yang memerdekakan saya. Dan sampai saat ini saya melayani di gereja sebagai singer, dan itu nggak mudah juga, lewati pelayanan, ketemu dengan berbagai orang-orang yang ya gitu deh. Tapi ketika saya merdeka, saya udah gak mikirin itu semua. Saya maju terus. Saya maju terus. Apapun yang Tuhan sudah taruh, saya mau belajar taat. Saya mau belajar setia. Saya mau belajar semuanya, belajar memuji menyembah. Saya belajar taat, karena nyanyi di dunia dengan nyanyi di gereja itu beda Pak. Di dalam pelayanan tuh beda, sangat beda, jauh beda. Jadi kalau dunia kan dengan bahasa-bahasa yang seenak-enaknya, dengan lagu-lagu yang ya yang galau-galau gitu Pak, nggak ada masalah lah. Cuma kalau di pelayanan pun lagu juga harus disaring, lagu apa yang harus kita bawakan, kita doa dulu. Dan itu saya alamin luar biasa. Sampai sekarang saya dan suami melayani sebagai gitar. Terkadang dia juga main keyboard, dan suami juga dipercayakan kadang-kadang di gereja lain untuk melayani sebagai pemain keyboard. Dan bersyukur di masa-masa
sulit ini, saya bersyukur banget karena Tuhan Yesus tuh benar-benar pelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus tuh benar-benar ada dan terbukti, sangat terbukti. Waktu itu saya dalam pergumulan, saya dalam doa, saya dalam nangis. Tuhan, saya bilang, ini gimana hutang-hutang saya, Tuhan, saya bilang gitu. Tapi lucu Pak, itu tahun 2001 saya kesaksian. Bulan Februari Tuhan Yesus bayar hutang saya. Gak lunas sih, tapi dia bayar hutang saya sebulan. Saya nanya sama marketingnya, Mas, itu uh, saldo saya udah kepotong belum ya? Udah Bu, tapi dalam hati saya kok itu masih ada gitu loh. Harusnya itu udah kepotong. Jadi itu saldonya masih ada. Saya bilang, ya ampun Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Dan kejadian 2001 itu hal yang luar biasa yang saya bilang saya aneh aja. Terus saya mau bayar uang sekolah anak saya. Saya nanya sama bagian administrasi, saya bilang, Mas, tolong dicek anak saya bayaran sekolah berapa bulan yang tunggakannya, saya bilang gitu. Nanti Bu saya cek dulu. Setelah dicek, ternyata cuma 1 bulan. Padahal saya sudah siapkan uang untuk bayaran anak sekolah saya 4 bulan. Itu hitungan saya yang belum bayaran. Saya bilang, ya ampun Tuhan. Tuhan lagi saya bilang gitu. Wow, Tuhan makasih Tuhan. Jadi itu yang namanya praise. Kita rest. Kita hanya memuji menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi udah gak usah pikir macam-macam. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang ngatur semuanya dengan indah. Dan waktu itu pernah gini. Saya udah jatuh tempo. Suami saya bilang, Pak ini udah jatuh tempo nih. Pasti besok udah kena denda. Terus kata suami saya bilang ini, sabar. Saya percaya itu bukan suara suara suami saya, suara Tuhan. Sabar. Tapi beneran deh, besoknya kita dapat berkat loh. Suami saya dipanggil untuk uh, ngiringin customer-customer yang ya pokoknya dapat job yang keren lah, yang bagus lah gitu. Dan saya bilang sekarang saya udah nggak takut lagi Pak. Saya udah nggak takut lagi. Saya harus kesana kemari jual ini jual itu, zaman dulu ya, jual ini jual itu, terus harus pinjam sini pinjam, enggak. Sekarang saya lebih rest, lebih tenang. Nggak ada duit, ya udah. Jadi saya udah nggak takut lagi. Nggak, kadang-kadang saya bilang wow bisa ya begini ya. Dulu saya kalau nggak ada duit bingung. Aduh saya mau cari kemana nih? Saya harus beli ini nih. Saya harus begini begitu. Harus update, harus penampilan harus bagaimana. Tapi sekarang enggak. Dulu tuh kalau keluar saya tuh sombong Pak dulu Pak. Saya mau naik motor aja gengsi. Saya harus naik mobil kemana-mana. Tapi itu Tuhan abisin semuanya. Sampai mobil kejual segala macam. Tapi ya itu luar biasa. Tuhan benar-benar memberikan sesuatu yang terindah dalam kehidupan saya, yaitu saya menjadi tiang doa bagi rumah tangga saya. Dan saya bersyukur saya setiap hari doa bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa memuji menyembah Tuhan. Setiap hari saya ada doa rutinitas setiap hari dari gereja ya, 5.30 dan sampai selesai jam 6:30 pagi. Ya begitu, bukan rutinitas tapi saya tiap hari dapat sarapan pagi yaitu firman Tuhan, dan saya bersyukur saya bukan saja makan firman Tuhan tapi saya makan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini tubuh dan darah Tuhan Yesus, bukan lambang tapi ini benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan saya. Dari kehidupan ini dan menerima urapan minyak zaitun yang disucikan, dan
itu harga mati. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu harga mati. Jadi ketika kita hidup benar, ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Bukannya untuk kesombongan, bukannya untuk, tapi itu untuk pengalaman hidup, benar-benar hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu untuk melayani, bekal untuk melayani. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan itu, kita pede loh untuk melayani. Jadi kita hidup nggak benar, aduh saya dosa. Tapi kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusannya, saya pede untuk melayani. Saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sekarang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Itu saya benar-benar luar biasa. Apalagi saya menjadi pemuji penyembah, singer gitu ya, di gereja. Itu saya bilang saya harus menguduskan diri. Itu udah harga mati, udah nggak bisa ditawar lagi. Karena dalam kekudusan itu Tuhan bekerja. Jadi saya harus benar-benar menjaga hidup suci kudus itu dengan darah Kristus. Jadi udah nggak mau pengen dosa lagi, udah nggak pengen berpikiran yang buruk, yang jelek. Saya dalam perkataan, dalam hal perpakaian juga, dalam hal mendengar, dalam segala hal apapun, itu Roh Kudus yang atur semuanya. Jadi saya bersyukur sampai saat ini rumah tangga saya Tuhan berkati 2006 sampai 2022 ini Tuhan berkati dan langgeng sampai sekarang, nggak ada ya cekcok. Ada waktu beberapa waktu lalu masih ada cekcok, tapi setelah menjalani kehidupan ini ada masih sejahtera melampaui segala akal. Saya udah nggak pernah yang namanya berantem. Jadi saya merasa yang begitu-begitu bukan bagian saya lagi. Yang sesuatu yang masa lalu yang nggak baik, yang perkataan yang nggak baik atau apa, itu bukan bagian saya lagi. Bagian saya adalah memuji menyembah Tuhan. Jadi ayolah hidup kudus, hidup benar, itu harga mati, saudara-saudara. Itu sesuatu yang indah, emang bertolak belakang dalam kehidupan duniawi ini, tapi hasilnya luar biasa. Emang hidup dalam Tuhan tuh dibilang gak enak, tapi hasilnya luar biasa. Tuhan bekerja, Tuhan hidup, Tuhan bergerak dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, juga anak-anak. Ketika anak-anak sudah mulai gini, aduh Tuhan, pokoknya ketika saya serahkan Tuhan, udahlah Tuhan, semuanya perkataan sia-sia, segala tingkah laku anak-anak yang sia-sia dibatalkan, tidak berkuasa untuk anak-anak punya masa depan yang luar biasa. Ada tuntunan Roh Kudus, saya percaya itu aja. Saya nggak mau marah-marah, saya nggak mau gimana sama anak-anak. Jadi semuanya udah serahkan kepada Tuhan. Jadi kehidupan ini ngalir enak banget, Pak. Hidup dalam Tuhan itu sebenarnya enak. Tapi banyak orang yang bingung, saya harus gimana nih, saya harus gimana. Tapi ketika kita menjalani kehidupan ini bukan rutinitas, tapi suatu ketaatan yang kita jalani, itu hasilnya sangat indah, sangat luar biasa. Ya, demikian Pastor kesaksian saya pada malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Pastor Yusuf Manubulu. Tuhan berkati. Ya. Puji Tuhan, luar biasa ya bagaimana kehidupan daripada Ibu Florentin diubahkan. Tadinya beliau hanya sebagai orang beragama karena beliau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beliau hanya tahu Tuhan dari apa kata seseorang atau kata pendeta atau kata hamba Tuhan. Jadi kita seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus mengalami Tuhan. Baru iman kita bisa bertumbuh. Jadi bukan apa kata pendeta, bukan apa kata buku, tapi itu pengalaman bersama Tuhan itu harus kita alami, baru bisa kita mengaminkan bahwa Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar nyata, dan Tuhan benar-benar baik.
seperti yang dialami oleh Ibu Florentin, bagaimana dia mengatakan tadinya waktu dia mulai mengalami lawatan Tuhan, tadinya sempat meninggalkan Tuhan Yesus malah dan menjadi seorang penganut agama yang berbeda, dan itulah kasih Tuhan. Seperti saya katakan, Tuhan itu bukan sekelas rasul, bukan sekelas nabi. Kalau sekelas rasul, sekelas nabi, emosinya bisa bermain, bisa terganggu. Ya, Ibu Florentin ini mungkin bisa ditarik telinganya sampai putus. Kenapa? Karena kalau hanya sekelas nabi, kau kurang ajar ya meninggalkan aku. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar tidak dipengaruhi oleh kedurhakaan kita. Makanya dia disebut penebus dosa. Jadi dia mengampuni. Dia maha baik, dialah lautan kasih itu. Semua manusia tahu kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, maha baik. Dan itulah yang dialami Ibu Florentin, sekalipun beliau sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan pada saat Ibu Florentin bercerai dengan suami yang berbeda agama, anaknya pun tidak dikasih, karena dia dianggap kafir. Coba, Tuhan itu bukan sekelas manusia. Ya, manusia bisa memisahkan dari anaknya karena dianggap kafir. Tapi Tuhan itu tidak seperti begitu. Tuhan itu merangkul, Tuhan itu baik. Tuhan terus menyatakan kasihnya, mengulurkan tangan, mengulurkan pertolongannya. Akhirnya Ibu Florentin mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang, walaupun dibayar sampai berapapun, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena kasih itulah. Kasih itulah yang membuat orang kuat. Kasih itulah yang menyelamatkan orang. Pengampunan yang ada di dalam Tuhan. Ya, berbeda dengan setan. Kalau setan itu jahat, ya. Setan itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya pekerjaan setan itu sangat menyengsarakan manusia. Yang terakhir dia bukan hanya membunuh, tapi dia membinasakan. Makanya ada yang namanya alam maut. Di situ manusia disiksa, dibakar dengan api yang mungkin bisa mencapai ratusan ribu derajat Celcius. Jadi Anda jangan main-main dengan hidup ini. Pikirkan baik-baik kalau hidupmu masih belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Amin. Kalau engkau belum kenal Tuhan, jangan terlambat, teman. Sekalipun mungkin Anda yang berkata, oh saya dari iman yang berbeda, tidak masalah. Yang penting Anda jangan terlambat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Kisah 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini. Saya percaya siapapun Anda masih tinggal di bawah kolong langit ini. Kecuali Anda sudah pindah di atas langit, nah itu firman tidak berlaku buat Anda. Tapi selama hidupmu masih tinggal di bawah kolong langit, dengarkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Dia mengasihi siapapun Anda. Dia adalah pencipta dari kehidupan itu sendiri. Makanya saya selalu katakan, bahwa setan dengan Tuhan itu berbeda. Setan itu sangat jahat. Dan Tuhan itu sangat baik. Kalau setan itu haus darah. Dia ingin membunuh semua manusia. Dia menghalalkan. Pokoknya semua manusia harus mati. Darahnya harus ditumpahkan. Tapi kalau Tuhan berbeda. Darah Tuhanlah yang ditumpahkan. Supaya darahmu jangan ditumpahkan oleh setan. Tuhan yang menggantikan hidupmu. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan, teman-teman. Apapun tawarannya, jangan tinggalkan Tuhan. Anda yang sudah meninggalkan Tuhan, cepat balik. Jangan sampai terlambat. Kalau Anda menyaksikan acara ini, sebagai hamba Tuhan saya berpesan, kembalilah. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Dan jangan sampai terlambat, teman. Dia ada dimanapun. Ya. Dan dalam
Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, Tuhan Yesus ini punya firman itu sempurna. Dia bukan hanya sekelas nabi. Kalau dia sekelas nabi, dia akan berkata begini, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Tapi Tuhan tidak mengatakan orang-orang Kristen. Artinya siapapun Anda yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena memang dia Tuhan yang menciptakan manusia. Dia sayang semua sama manusia. Tidak ada perkecualian golongan, ras, ataupun kepercayaan. Semua siapapun Anda, kalau Anda letih, lesu, dan berbeban berat, Anda punya alamat yang tepat. Anda ditunggu oleh pribadi yang baik. Itulah Tuhan Yesus. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oh, luar biasa. Ya, jadi teman-teman, ingat, hidup ini singkat. Jangan sampai Anda cuma sibuk dengan pendidikan. Ya, pendidikan itu sementara kok. Begitu Anda putus nafas, pendidikan itu sudah tidak berguna. Karena saya mau beritahu, karena pendidikan tidak bisa mencegah Anda untuk mati. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa mencegah. Karena apa? Karena orang yang di dalam Tuhan Yesus, begitu dia putus nafas, dia langsung kembali ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, tapi setan menghukum manusia di alam maut sana. Dan jangan sampai ke sana. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Dan Bu Florentin, singkat saja, kira-kira apa pesan Ibu buat orang yang belum kenal Tuhan? Singkat saja, Bu, supaya mereka jangan sampai tidak kenal Tuhan, dan jangan sampai mereka terlambat, karena waktu kita ini sangat singkat. Ya, apa pesan Ibu? Singkat saja. Silakan Ibu. Pesan saya, jangan takut hidup dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Karena dalam kebenaran itu ada upah yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Jangan takut menderita. Hidup dalam Kristus itu menderita, penderitaan. Karena konsepnya menderita, konsepnya damai sejahtera, konsepnya berbahagia, sukacita, konsepnya sengsara. Sengsara itu ketika kita hidup dalam dunia ini bertolak belakang. Ketika kita meninggalkan dunia, itu sengsara banget. Tapi hasilnya luar biasa. Ayo teman-teman yang masih ragu-ragu, teman-teman yang masih bingung, masih bimbang, jangan bimbang. Yesus itu ada, Yesus itu benar-benar hidup. Saya nggak pernah ketemu face to face dengan Tuhan Yesus, tapi saya ketemu dengan firman-Nya. Saya diubahkan, saya dimerdekakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya. Jadi teman-teman, luar biasa sekali. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan, banyak orang berpikir kalau ketemu Tuhan face to face baru sesuatu yang spektakuler. Tidak. Ya. Kita mengalami Tuhan itu dari sini, hati. Tuhan itu roh, Elohim itu roh. Amen. Atau kalau bahasa Alkitab itu Allah itu roh. Jadi hati kita ini loh yang merasakan Tuhan. Kalau hatimu bergetar, hatimu diubahkan. Tadi Ibu Florentin diubahkan. Luar biasa. Amen. Tadinya marah-marah, suka. Ya, temperamen. Ya, temperamen. Tapi begitu roh Tuhan hadir, sesuatu terjadi. Hidupnya berubah. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan nanti berjumpa muka dengan muka, melihat Tuhan. Bukan. Ya, ada memang orang yang mengalami itu karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang mengalami itu. Tapi tidak semua orang. Karena banyak juga orang yang tidak siap untuk melihat Tuhan. Jangankan lihat wajah Tuhan, lihat malaikat saja mungkin bisa pingsan dia, bisa semaput, atau mungkin bisa mengalami sesuatu yang yang mengagetkan. Tapi itulah di dalam Tuhan bagaimana apa yang terjadi dengan Ibu Florentin adalah sesuatu yang
benar-benar ajaib, dan saya berdoa biarlah apa yang dibagikan Ibu Florentin bisa benar-benar memberkati teman-teman, mengubahkan kehidupan yang lain, dan membawa semuanya untuk bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Oke, Ibu Florentin kelihatannya sinyalnya agak sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa, beliau tadi sudah selesai untuk bersaksi. Jadi saya percaya, saya berdoa supaya semuanya bisa mengalami Tuhan sebagaimana yang dialami oleh teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita.